Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Haji Hasan Basri MAG dan Haji Yudi Irfan Daniel SSOSI MAG. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Lutfi Zulfikar. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat Ibnu Maskawi. Riwayat hidup Ibnu Maskawi yaitu nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Qasim Ahmad bin Yakub bin Maskawi. Ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Maskawi. Beliau dilahirkan di kota Rai atau Iran pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Ibnu Maskawi mempelajari kitab Tarikh At-Tabari kepada Abu Bakar Ahmad bin Kamil Ibnu Kamil Al-Qadi, wafat pada tahun 350 Hijriah atau 960 Masehi. Selain belajar sejarah, beliau pun mempelajari filsafat kepada Ibnu Al-Qamar, salah seorang komentator Aristoteles, dan Al-Hasan bin Siwar, seorang ulama pengkaji filsafat, kedokteran, dan logika. Tidak hanya sebatas itu, beliau pun mempelajari ilmu bahasa, ilmu kedokteran, ilmu fikih, ilmu hadis, matematika, musik, dan ilmu militer dan lainnya. Karena beliau memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, maka beliau pun dapat melahap habis semua pelajaran yang diberikan kepadanya. Jadi riwayat hidup Ibnu Maskawi ini, dia terlalu pintar. Dia mengambil semua mata pelajaran dan mempelajari semuanya, seperti dokter, ilmu fikih, ilmu hadis, sampai ilmu militer, matematika, dan musik. Jadi Ibnu Maskawi ini dia mempelajari banyak tentang pelajaran. Terus manusia dan keutamaannya. Menurut Ibnu Maskawi, manusia memiliki kemiripan dengan alam semesta. Karena itu, jika alam semesta disebut sebagai makrokosmos, maka manusia disebut sebagai mikrokosmos. Jadi kalau makro itu makro dan mikro, ya di samping memiliki panca indera, manusia memiliki indera bersama. Indera bersama ini berperan sebagai pengingat sesama indera. Indera bersama dapat menerima citra-citra indawi secara serentak tanpa zaman, tempat, dan pembagian. Kemudian, konsep pendidikan Ibnu Maskawi bertolak dari pemikiran tentang manusia dan keutamaannya, maka Ibnu Maskawi membangun konsep pendidikan yang bertumbuh pada pendidikan akhlak. Jadi Ibnu Maskawi ini lebih condong kepada pendidikan akhlak. Menurut Ibnu Maskawi, akhlak adalah suatu keadaan jiwa. Jadi menurut Ibnu Maskawi itu, akhlak itu menggambarkan keadaan jiwa kita, gitu. Keadaan ini menyebabkan jiwa bertindak tanpa dipikir atau dipertimbangkan secara mendalam. Ibnu Maskawi membagi asal keadaan jiwa ini menjadi dua jenis. Pertama, alamiah dan bertolak belakang dari watak. Kedua, tercipta melalui kebiasaan dan latihan. Jadi yang pertama itu watak alamiah atau jiwa alamiah kita, ya, jiwa alamiah kita. Yang kedua itu karena kebiasaan. Contohnya kayak kita tidak dibiasakan untuk bangun pagi, ya. Nah, keadaan jiwa kita dipaksakan oleh keadaan karena mungkin kita harus kuliah, ya. Jadi kita harus secara rutin bangun pagi, gitu. Nah, itu yang disebut dengan kebiasaan atau latihan. Jadi kita bisa bangun pagi, kita akan terbiasa karena dibiasakan, gitu. Apa bisa juga kita akan terbiasa karena dipaksa kita untuk bangun pagi. Nah, di situ kita bisa menjadi terbiasa karena kita sering dipaksa. Baginya akhlak itu alami sifatnya, namun akhlak pun dapat berubah cepat atau lambat melalui disiplin serta nasihat-nasihat yang mulia. Jadi akhlak itu bisa kita rubah karena disiplin. Contoh,
Kayak kita di kampus 2, kita kan jiwa kita misalkan ada yang tidak suka memakai celana berkain atau memakai kemeja. Nah, di situ kita kan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan atau aturan atau disiplin-disiplin yang ada di kampus 2. Karena diwajibkan untuk menggunakan celana kain dan kemeja, tidak diperbolehkan untuk memakai kaos ataupun celana jeans. Nah, jadi di situ kita bisa terbiasa gitu, secara singkat karena keadaan dan karena aturan. Sebagian filsuf akhlak, Ibnu Maskawi memberikan perhatian serius terhadap pendidikan akhlak anak-anak. Menurut Ibnu Maskawi, jiwa seorang anak itu diibaratkan sebagai mata rantai antara jiwa manusia berakal pada jiwa anak-anak ini. Jiwa binatang berakhir sementara jiwa manusia mulai muncul. Menurutnya, anak-anak harus dididik mulai dengan menyesuaikan rencananya dengan urutan daya-daya yang ada pada anak, yakni daya keinginan, daya marah, dan daya berpikir. Jadi kita itu harus menuntut, merancang, menyesuaikan gitu dengan porsinya gitu. Jadi ketika anak, misalkan anak kecil dirancang untuk menjadi anak dewasa, itu tidak bisa gitu. Jadi harus sesuai dengan porsinya. Kemudian ada metode pendidikan akhlak. Metode pendidikan akhlak menurut Maskawi, seorang manusia harus mengetahui kekurangan-kekurangan tubuh dari jiwa dan kebutuhan-kebutuhan primernya untuk melenyapkan kekurangan-kekurangan itu serta memperbaikinya. Dalam konteks tubuh, maka seorang manusia harus mengetahui kekurangan-kekurangan jasmani dan kebutuhan-kebutuhan primernya untuk melenyapkan kekurangan-kekurangan itu serta memperbaikinya. Ibnu Maskawi berpendirian pada akhlak seseorang dapat diusahakan atau menerima perubahan kepada yang baik apabila dilakukan pendidikan dengan metode cara yang efektif, yaitu adanya kemauan yang sungguh-sungguh. Jadi ketika anak mempunyai keinginan yang sungguh-sungguh, perubahan itu bisa dilakukan karena mempunyai keinginan atau irodah bahasa Arabnya. Yang kedua, menjadikan semua pengetahuan dan pengalaman orang lain sebagai cermin bagi dirinya. Jadi bisa disebabkan oleh faktor lingkungan, karena ketika lingkungan A, dia bisa menyesuaikan dengan lingkungan A tersebut karena bercermin kepada teman-temannya. Ibnu Maskawi menyebutkan 3 hal pokok yang dapat dipahami sebagai materi pendidikan akhlak, yaitu hal-hal yang wajib bagi kebutuhan tubuh manusia, kemudian hal-hal yang wajib bagi jiwa, dan hal-hal yang wajib bagi hubungannya dengan sesama manusia. Jadi Ibnu Maskawi itu 3 hal pokok yang harus dipahami. Jadi harus materi pendidikan anak itu yang wajib bagi kebutuhan tubuh manusia, yang kedua wajib bagi jiwa, dan yang ketiga hubungannya dengan sesama manusia. Jadi harus dipahami secara betul menurut Ibnu Maskawi 3 hal pokok yang tadi saya sebutkan. Kemudian di sini ada simpulan dari materi ini. Ibnu Maskawi adalah seorang filosof pendidikan akhlak. Uraian-uraiannya mengenai pendidikan akhlak cukup filosofis dan mendalam. Karenanya sebagai sebuah apresiasi, sudah selayaknya generasi sekarang memberikan penghargaan kepada filosofis yang satu ini. Penghargaan itu dapat berupa menjaga atau mengembangkan warisan pemikiran Ibnu Maskawi. Namun penting dicatat, apresiasi tersebut tidak harus dalam bentuk mengadopsi pemikiran Ibnu Maskawi secara membabi buta, tanpa diiringi sikap analisis kritis seraya mengajukan solusi kreatif dan alternatif. Jadi Ibnu Maskawi ini kesimpulannya lebih condong kepada akhlak manusia, terutama pada anak. Dan sedikit kesimpulan kembali, akhlak ini bisa dirubah atau mempunyai dua sifat alamiah dan bisa dirubah. Itu saja mungkin pemaparan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Lastu bihari minkum walastu biasana minkum.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.